wa'lam anna al-musannifa taraka minal muharramati qat'a asy-syajari wan nabati li'annahu innama yahrumu li ardil harami la 'alal muhrimi bi khususihi balil muhrimi wal halali fi dzalika sawa'un. Halaman 30. Wa'lam dan ketahuilah olehmu annal musannifa sesungguhnya penyusun kitab ini taroka meninggalkan minal muharramati daripada perkara-perkara yang diharamkan, tidak membahas, ditinggalkan bahasannya. Annal musannifa sesungguhnya pengarang kitab penyusun kitab ini taroka ada meninggalkan minal muharramati daripada perkara-perkara yang diharamkan ketika ihram itu. Apa yang tidak dibahas qat asy-syajari motong pohon wan nabati dan tanaman-tanaman. Li'annahu karena sesungguhnya yang digantung innama bahwasanya yahrumu haram li ardil harami karena tanah haramnya. La 'alal muhrimi bi khususi bukan atas orang yang berihram dengan khususnya. Jadi keharamannya bukan atas orang yang berihram tapi karena tanah haram. Jadi ketidakbolehan memotong pohonan, tumbuhan itu bukan muhrimnya, bukan orang yang ihram, tapi di ardil haram karena tanah sucinya. Jadi innama yahrumu di ardil haram bahwasanya menjadi haram atau yuhramu diharamkan li ardil harami untuk tanah haramnya, tanah sucinya. La 'alal muhrimi bukan atas orang yang berihram, dikhususi dengan khususnya. Jadi tidak dikhususkan atas orang yang ihramnya, tapi keharamannya karena tanah haramnya, ardul haram, tanah sucinya. Balil muhrimu wal halalu akan tetapi orang yang berihram wal halali dan yang tidak sedang berihram fi dzalika pada yang itu sawaun sama saja hukumnya. Jadi yang lagi bikin haji atau bikin umroh itu sama juga yang tidak sedang bikin haji, maka haraman yang memotong-motong tanaman di tanah haram. Balil muhrimu itu muhrim orang yang berihram, wal halalu dan orang yang halal yang tidak sedang berihram. Sawaun fi dzalika sawan pada yang itu sawaun sama saja. Jadi hukumnya sama saja, nggak boleh mulai dari ihram atau tidak sedang ihram, nggak boleh motong-motong pohonan atau motong-motong pertumbuhan. Jadi bukan karena orangnya, tapi karena tanah haramnya. Wa taraka aywan minha lubsal makhiti dan pengarang juga meninggalkan aywan pula minha darinya lubsal makhiti, meninggalkan bahasan lubsal makhit memakai baju yang berjahit. Jadi kalau lagi ihram itu nggak boleh pakai baju yang berjahit. Ya, makanya kain ihram itu dua helai. Lubsal makhiti pakaian yang berjahit. Wa huwa haramun 'ala dzakari dan yang demikian itu haram 'ala dzakari atas orang laki-laki. Wa lubsal qafazaini dan memakai dua sarung tangan qafazain. Wa huwa haramun dan demikian itu haram 'ala dzakari wal unsa atas laki-laki dan perempuan haram. Jadi nggak boleh lagi haji umrah atau pakai sarung tangan, nggak boleh, haram. Ya, karena ini menutup atau dia berjahit bisa jadi. Sarung tangan ada berjahitnya nggak berjahit? Ada ya. Maka di sini disebutin juga. Wa taraka aidan minha dan beliau meninggalkan pula darinya lubsal makhiti memakai yang berjahit makhit yang berjahit. Wa huwa haram dan yang demikian itu haram ala zakari atas laki-laki. Wa lubsal qafazaini dan beliau meninggal juga bahasan memakai dua sarung qafaz atau sarung tangan dua. Wa huwa haram dan yang demikian itu haram hukumnya ala zakari atas laki-laki wal unsa dan perempuan sama juga. Nah, wal mar'atu karrajuli fi jami'il muharramati dan perempuan karrajuli seperti laki-laki hukumnya fi jami'il muharramati pada semua apa yang Allah haramkan ketika sedang ihram haji atau ihram umrah. Illa mastusmiya kecuali apa-apa yang dikecualikan min annahu dari sesungguhnya ya juzu ada boleh laha baginya perempuan lubsul makhiti memakai yang banyak. Kalau perempuan boleh ya
boleh pakai pakaian berjahit. Kalau kita enggak, kain ihram cuma 2 helai, dan itu enggak ada celana dalam tuh. Sampai celana dalam tidak copot juga. Jadi kalau ada celana dalam berjahit enggak kan dalamnya. Cuma sekarang ada semacam ada itu tapi diikat gitu. Ya, kayak pakai pampers gitu tapi diikat. Nah itu kalau selama masih ada jahitannya nggak boleh. Itu karena orang jadi nggak polos banget. Sebab kalau itu cara makainya salah, kedodoran, itu perkututnya kelihatan. Perkututnya kelihatan. Kalau nggak terbang sih nggak boleh. Kalau terbang disoket orang Arab. Nah disebut nih ya. Illa mastusnya, kecuali apa yang dikecualikan. Apa yang dikecualikan? Min annahu, dari bahwasanya ya justru boleh laha baginya perempuan lubsul mahfiti, memakai yang berjahit. Wasatru ra'siha, dan menutup kepalanya. Kalau kita nggak boleh tutup kepala, nggak boleh. Itu termasuk diharamkan. Mau pakai anduk, pakai topi, mau pakai peci, nggak boleh. Kalau perempuan boleh, ya lubsul mahfit wasatru ra'siha, dan menutup kepalanya. Wa yahrumu 'alaiha, dan ada haram atasnya ke perempuan satru wajhiha, menutup wajahnya. Nggak boleh nih pakai ini, pakai khimat. Nutup ini nggak boleh. Jadi ini terbuka seperti dalam sholat ya. Dalam sholat perempuan terbuka. Kalau bukan aurat. Nah dalam haji juga menutup kepala boleh, yang nggak boleh menutup wajah. Dia pakai khimat nggak boleh. Wa yahrumu 'alaiha, dan haram atasnya perempuan satru wajhiha, menutup wajahnya. Kama qala An-Nawawi, sebagaimana telah mengatakannya Imam Nawawi fil Iwah dalam kitab Al-Iwah. Nah, selesai itu bahasan haji. Summa syara al-musannifu, kemudian masuklah al-musannifu penyusun kitab fi ilmi tasawuf, dan ilmu tasawuf. Lihat makanan. Ya, wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin. Wa kadza hifdzul a'dha'i fardhu 'ainin. Nah, itu masuk tasawuf kan. Summa, kemudian syara'a, masuklah syara'a dakhala. Summa syara'a al-musannifu, kemudian masuklah pengarang kita fi ilmi tasawuf, dalam ilmu tasawuf al-musafi, yang bisa mensucikan lil qulubi, bagi hati-hati. Jadi ilmu tasawuf mensucikan hati. Dakhala summa syara'a al-musannifu, kemudian masuklah penyusun kita fi ilmi tasawuf, dan ilmu tasawuf al-musafi, yang dapat mensucikan lil qulubi, bagi hati-hati. Wa huwa tajridul qalbi lillah, tasawuf wa tajridu, memurnikan, tajrid memurnikan al-qalbi, hati, lillahi ta'ala, karena Allah, memurnikan hati untuk Allah. Wa tiqalu ma siwahu, dan memandang hina ma siwahu, apa-apa yang selain Allah. Jadi ilmu tasawuf tajridul qalbi lillah, mensucikan, memurnikan hati untuk Allah. Wa tiqalu ma siwahu, wa tiqalu, dan memandang hina ma siwahu, apa yang selain Allah, tasawuf. Jadi tajridul qalbi, memurnikan hati, lillahi, untuk Allah. Wa tiqalu, dan memandang hak hina ma siwahu, apa-apa yang selain Allah, untuk tasawuf. Wa hasiluhu, dan hasilnya, kesimpulannya, yarji'u, berpulang, ila amalil qalbi, kepada amal hati, wal jawari, dan amal anggota badan. Jadi tasawuf itu yarji'u, berpulang, ila amalil qalbi, kepada amal hati, wal jawari, dan anggota badan. Kama qalahul Fasani, sebagaimana telah mengatakan oleh Imam Al-Fasani. Naqlan, dalam hal menukil, anil Ghazali, dari Imam Ghazali. Imam Fasani menukil dari Imam Ghazali bahwa ilmu tasawuf yarji'u ila amalil qalbi, kembali kepada amal hati, wal jawari, dan anggota badan. Kama qalahul Fasani, sebagaimana telah mengatakan Imam Fasani, naqlan, dalam hal menukil, anil Ghazali, mengutip dari Imam Ghazali. Wa khatama kitabahu bihi litakunu khatimatal faqihi tathiru qalbihi. Wa khatama, dan beliau ada menutup kitabahu, kitabnya bihi, dengan tasawuf. Ini kan fikih, tapi ditutup dengan tasawuf. Wa khatama kitabahu, dan beliau menutup kitabnya bihi, dengannya, dengan tasawuf. Litakuna, agar menjadi khatimatul faqih, penutup orang ahli fikih itu, tathhirul qalbi, mensucikan hatinya.
Jadi ini kitab fikih, tapi anehnya ditutup dengan tasawuf. Tujuannya apa? Litakuna agar menjadi khatimatul faqih, penutupnya seorang ahli fikih, tathhira qalbi, penyucian hatinya. Jadi dalam agama kita diajarkan tuh fikih terus tasawuf, agar penutup ahli fikih ini penutupnya mensucikan hati. Tathhira qalbihi wa tasfiyata sarirati, dan mensucikan perilakunya sarirati. Liyal Allah Ta'ala, agar dia bisa berjumpa dengan Allah Ta'ala di qalbin salimin, dengan hati yang suci, qalbun salim. Jadi ternyata bukan hanya dengan fikih saja, dengan tasawuf. Sebab nanti ketemu dengan Allah, la yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang sehat. Nah, tasawuf ya. Makanya kitab fikih ini ditutup dengan tasawuf. Litakuna agar menjadi khatimatul faqih, penutupnya seorang ahli fikih, tathhira qalbihi, penyucian hatinya, wa tasfiyatan, dan pensucian sariratihi, perilakunya. Liyal Allah Ta'ala, agar ia bisa berjumpa dengan Allah Ta'ala di qalbin salimin, dengan hati yang bersih. Wa liqaulihim, dan karena ucapan mereka para ulama, ini ada ucapan man tafaqaha, siapa orang yang berfikih, walam yatasawuf, dan dia tidak bertasawuf, pintar fikih tapi tidak bertasawuf, faqad tafassaqa, maka sesungguhnya dia telah menjadi orang fasik. Kalau belajar fikih aja nggak belajar tasawuf jadi fasik, jahat masih, mulutnya pedas. Jadi man tafaqaha, siapa orang yang berfikih, belajar fikih, walam yatasawuf, dan dia tidak belajar tasawuf, faqad tafassaqa, maka sungguhnya dia telah menjadi fasik. Kalau cuma belajar fikih aja nggak belajar tasawuf, nanti jadi fasik. Ya, ceramahnya masih tajam, ya, omongannya masih pedas. Itu pintar fikih tapi nggak belajar tasawuf, omongannya tajam, fasik. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah, dan siapa yang belajar tasawuf wa lam yatafaqqah, dan tidak belajar fikih, faqad tazandaqa, maka sesungguhnya dia telah menjadi zindik. Ini lebih bahaya lagi. Yang belajar tasawuf tapi tidak belajar fikih bisa jadi nggak sembahyang. Ya, belajar tasawuf tapi tidak belajar fikih bisa jadi nggak sembahyang, jadi zindik. Makanya belajar fikih, belajar tasawuf, belajar fikih. Ini walam yatafaqqah wa man tasawwafa, dan siapa yang belajar tasawuf, walam yatafaqqah, dan dia tidak belajar fikih, faqad tazandaqa, maka sesungguhnya dia telah menjadi zindik. Orang zindik itu orang syirik. Bisa jadi ngaku Tuhan dia. Selanjutnya waman tasawwafa wa tafaqqaha, dan siapa orang yang belajar tasawuf, wa tafaqqaha, dan belajar fikih, faqad tahaqqaqa, maka sesungguhnya dia telah mencapai hakikat. Belajar fikih, belajar tasawuf, tahaqqaq. Ini kesempurnaan. Jadi fikih dulu, terus baru tasawuf, nanti sampai pada hakikat. Ibadahnya beres, hatinya bersih, dapat tahaqqaq. Waman tafaqqaha, dan siapa orang yang belajar fikih, waman tafaq, mana dia? Waman tafaqqaha, waman tasawwafa wa tafaqqaha, dan siapa orang yang belajar tasawuf dan belajar fikih, faqad tahaqqaqa, maka sesungguhnya ia telah mencapai hakikat. Jadi hakikat itu bisa dicapai dengan fikih dulu, terus jenjang kedua tasawuf, baru nanti dapat hakikat. Faqala, maka berkata beliau pengarang kitab, wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin. Wa hifdzul qalbi, dan menjaga hati, minal ma'asi, daripada maksiat-maksiat, wajibun, adalah wajib ala kulli muslim, atas setiap muslim. Selama ini maksiat kan dengan anggota badannya, ya, ternyata maksiat hati ini juga ini tasawuf. Kalau sudah berbicara hati, tasawuf. Maka disebut ini tengahnya wahidul qalbi, dan menjaga hati kita minal ma'asi, daripada kemaksiatan, wajibun, adalah wajib hukumnya ala kulli muslim, atas setiap muslim. Iri, hasad, hikdul, dengki, riya, sum'ah, itu dibersihkan kita. Ya, niat kita kesini luruskan. Nah, ini tasawuf. Fikih nggak bahas itu. Fikih nggak bahas. Fikih itu membahas soal perkara-perkara yang dohir, wudu juga. Makanya doa wudu kita la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Terus
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Kalau tawwabin itu tergolong orang-orang sabar menyucikan hati. Kalau wal mutatahhirin taharah yang kita bersihkan zahir. Wudu kita, wajah, tangan, kumur-kumur, kuping. Itu minal mutatahhirin. Kalau minat tawwabin hati ini urusan. Jadi cakap kalau kita mau menghadap Allah itu sudah kita dahului Allah waj'alni minat tawwabin hati waj'alni minal mutatahhirin suci anggota badan kita. Baru menghadap Allah. Jadi menghadap Allah itu dengan taubat, suci batin dan suci zahir. Itu doa kita. Maka ini disebut ini bagus sekali ya. Jadi wahifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin, dan menjaga hati alal ma'asi atas kemaksiatan wajibun adalah wajib ala kulli muslim atau tiap muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ketahuilah wa inna, dan sesungguhnya fil jasadi, di dalam jasad kita ini mudghatan, ada segumpal daging. Dalam jasad kita kan ala inna fil jasadi, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad badan kita mudghah, ada segumpal daging. Idza salahat, bila bagus itu segumpal daging, salahal jasad kullu, bagus semua jasad kullu. Kalau segumpal daging ini bagus, seluruh badan kita juga bagus. Salahal jasad kullu. Wa idza fasada, dan apabila rusak segumpal daging itu, fasadal jasad kullu, rusaklah jasad seluruhnya. Kalau segumpal daging ini bagus, maka seluruh tubuh kita jadi bagus. Tapi kalau segumpal daging ini rusak, maka seluruh badan kita juga rusak. Fasadal jasad kullu, ala ketahuilah wahyal qalbu, dan dialah itu segumpal ini al-qalbu, hati. Jadi segumpal daging itu bernama hati. Kalau hati kita bagus, maka seluruh badan kita bagus. Kalau hati kita rusak, seluruh badan kita juga rusak. Ala wahyal qalbu. Rawahul Bukhari, telah meriwayatkan ini hadis oleh Imam Bukhari wa Muslim, dan Imam Muslim. Apa itu al-qalbu? Wa huwa lahmul sanubari, dialah daging sanubari. Sanubari itu bahasa Arab ya. Yang namanya qalbu itu wa huwa lahmul sanubari, dan dialah daging sanubari. Ai ad-daqiqu min halus min asfalil ghalizi, daripada yang paling rendah dari yang keras, min a'las sabiti, dari yang paling tinggi as-sabiti yang kokoh, fil janibil aisari, pada sisi kiri, min as-sadri, dari dada. Di sini tempatnya ini. Makanya Imam Syafi'i kalau sholat tangan untuk meredam hati. Jadi yang namanya al-qalbu itu kata ulama, wa huwa lahmul sanubari, ialah daging sanubari, ay ad-daqiqu, yang halus, min asfalil ghalizi, daripada yang rendah dari yang keras, min a'las sabiti, dari yang paling tinggi yang kokoh, fil janibil aisari, pada sisi kiri, min as-sadri, dari dada. Wa fi batini, dan di dalam batin itu tajwifun, ada rongga, fihi, di dalamnya damun aswadu, darah yang hitam. Wal muradu, dan yang dimaksud ma ta'allaqa bi, apa-apa yang bergantung dengannya, wa huwa ruh, dan dia roh. Ruh itu bergantung di situ, di hati. Wal muradu, dan yang dimaksud ma ta'allaqa bi, apa-apa yang bergantung dengannya, yang bergantung dengannya, wa huwa ruh, dan dia roh. Apa itu bergantung pada roh? Fa huwa kasultanin, maka roh itu seperti sultan, penguasa. Wal badanu kamadinatin, dan badan kita seperti kota. Wal mudriku minal hawasi kajunudi, wal mudriku, dan hal-hal yang dapat mendeteksi, wal mudriku, dan hal yang mendeteksi minal hawasi, daripada panca indera, kajunudi, seperti tentara-tentaranya. Jadi roh itu digambarkan seperti sultan, badan itu seperti Madinah, kotanya. Ada penguasa kan, ada kotanya. Maka di dalam diri kita roh itu sultannya, badan kita ini Madinah, kotanya. Wal mudriku minal hawasi, dan mudrik itu yang mendeteksi minal hawasi, daripada indera, kajunudi, seperti tentara-tentaranya, wa awanihi, dan penolong-penolongnya.
Wal a'dha'u dan anggota badannya kara'iyati seperti rakyatnya. Wa nafsul ammaratu bisu dan nafsu jiwa yang selalu menyuruh kepada kejahatan, allati hiya syahwatu dan dia adalah syahwat. Wal ghadabu ka'aduwin, maka marah itu ka'aduwin seperti musuh. Yunazi'uhu bimam nafsi yang ada mencabutnya di dalam kekuasaannya. Wa yas'a dan ada berusaha fi ihlaki di dalam menghancurkan rakyatnya. Fa in jahadahu istaraha dunya wa ukhra, maka jika dia ada melawannya, istaraha nyamanlah ia dunya wa ukhra, nyamanlah dunia dan akhirat. Kalau kita bisa melawan nafsul ammarah bisu, istaraha dunya wa ukhra, akan nyaman dunia dan hawa nafsu. Maka orang yang kuat itu bukan orang yang mampu menjatuhkan musuh. Laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu alladhi yamliku nafsahu, yang dapat menguasai nafsunya dirinya indal ghadab, ketika marah. Jadi musuh terbesar itu adalah jangan lampau, Allah Ta'ala. Ini hawa nafsu di dalam diri kita nih. Ya, orang yang kuat itu bukan mampu menjatuhkan, membanting orang yang kuat, tapi orang yang kuat itu jadi laisa syadidul bisu'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu. Jadi orang yang kuat itu orang yang mampu menahan marahnya ketika menguasai dirinya ketika marah. Ini diibaratkan di hati itu seperti roh. Roh itu kasultanin, seperti penguasa. Di dalam diri kita roh itu seperti penguasa. Wal jasadu dan badan kita ini kal Madinah, seperti kotanya. Jadi roh itu sebagai penguasa, kedudukannya seperti menguasai diri kita, badan kita sebagai kotanya. Wal jasadu kal Madinah, kal Madinatin. Wal mudriku dan yang mendeteksi minan hawasi daripada indra kita kajunudihi seperti tentara-tentaranya. Jadi indra kita itu seperti tentara-tentaranya, wa'awani dan penolong-penolongnya. Wal a'dau dan anggota-anggota badan, tangan, kaki dan karo'iyati seperti rakyatnya. Wal nafsul ammaratu bisu dan nafsul ammarah, nafsu yang selalu menyuruh kepada kejahatan, allati hiya syahwatu dan dia adalah syahwat. Wal ghadabu dan marah itu ka'atuwin seperti musuh. Yunazi'uhu yang bisa mencabutnya bimam nafsi di dalam kekuasaan. Itu marah itu bisa mencabut penguasa itu dari kekuasaannya, marah. Maka kalau orang marah akalnya nggak sehat. Ya, orang kalau marah itu akalnya hilang. Padahal akal itu jauhar, anugerah dari Allah. Yusiduhul ghadab, yang bisa menghilangkannya oleh marah. Jadi akal sehat itu bisa hilang karena marah. Coba pintu ditendang. Kalau marah ada yang menendang pintu, jendela ditendang, kaca dipecahin, marah itu. Ayam ditendang, disepak, bengkok marah mobilnya boleh ditendang lagi. Piring semua dibanting tuh, kata dia Allah, belinya kan pakai duit, kan? Nyarinya capek, duit bos ke belakangnya, ya kan, belinya pakai duit kan? Nyarinya capek kan? Dibanting tuh. Lalu kalau bukan akal sehat, tidak boleh. Maka itu hilang tuh akal sehat kalau akal itu jauh harapan, jauh waktu anugerah dari Allah. Yuzi'ul ghadab, ada menghilangkannya oleh ghadab. Malu itu juga anugerah. Yuzi'ul qamah. Malu itu anugerah dari Allah tuh, akan menghilangkan malu itu karena tamat. Serakah kita hilang masa malu kita, nggak usah korupsi. Ya. Kalau 3M kan gampang, mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak. Kalau 17M gimana? Mengkorupsi kantong sembako, ya, membeli kaleng kecil sardennya kaleng kecil ya kan? Ya kalau kalengnya kecil isinya apa? Bukan ikan gede, ternyata kalengnya kecil isinya ikan cupang. Kalau 17M menerjemahkan M-nya gimana? Kalau 3 macam 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Kalau ada 17 bingung tidak 17.
mengkorupsi kantong sembako, membeli sarden yang kecil 17 M. Tuh, hilang tuh malu dengan tomat. Padahal al-haya itu jauh anugerah dari Allah. Ya, orang permata yang berharga. Tapi yuziluhul haya'u, Anda menghilangkan merasa malu itu dengan yuziluhul tomat. Akal sehat itu anugerah, tapi dihilangkan oleh rasa marah. Marah akan bisa menghilangkan akal sehat. Tamak bisa menghilangkan rasa malu. Makanya ini ditutup dengan tasawuf. Fikih tapi belajar tasawuf. Jarang kita fikih terus ditutup dengan bahasan tasawuf. Kan itu tadi ungkapan kata ulama. Man tasawwafanya, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf, siapa orang yang berfikih tapi tidak bertasawuf, faqad tafassaqa, maka sungguhnya ia telah menjadi fasik. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah, dan siapa orang yang bertasawuf belajar tasawuf wa lam yatafaqqah dan tidak belajar fikih, faqad tazandaqa, maka sungguhnya ia telah menjadi zindiq. Wa man tasawwafa, dan siapa yang belajar tasawuf wa tafaqqah, belajar tafaqquh, belajar fikih, faqad tahaqqaqa, maka sungguhnya ia telah mencapai hakikat. Jadi belajar fikih juga belajar tasawuf. Kali di masjid ini kita belajar fikih, besok tasawuf, terus tasawuf kedua kita lagi. Mudah-mudahan akan mencapai hakikat. Belajar fikih, belajar tasawuf, maka akan mencapai hakikat. Bahaya kalau belajar tasawuf saja tapi tidak belajar fikih, bisa jadi zindik, bisa jadi syirik. Makanya mula-mula jangan belajar tasawuf dulu, belajar fikih dulu, baru tasawuf. Udah belajar tasawuf, belajar fikih, belajar tasawuf. Nanti udah belajar fikih, belajar tasawuf supaya halus, omongannya juga halus, perilakunya juga bagus. Baru kalau belajar fikih, nggak belajar tasawuf, haram, bid'ah, neraka. Nah itu karena nggak belajar tasawuf, ngomongannya kasar. Bid'ah, haram, syirik, neraka. Misalkan akan neraka punya dia sudah pegang karcisnya, dia orang ini itu karcis neraka. Itu karena akibat tidak belajar tasawuf. Fikih itu bagus, tapi tidak belajar tasawuf, jadi tafasak, jadi pasik. Pasik itu jahat, omongannya pedas, kasar dan lain sebagainya. Maka kita disempurnakan zahir kita dengan fikih, batin kita dengan tasawuf. Alhamdulillah rabbil alamin. Dinasih Allah wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Muhammad wa ala alihi alhamdulillah rabbil alamin. Jadi demikian pembahasan oleh guru kita. Mungkin ada para jemaah yang ingin bertanya mengenai pembahasan kita malam ini atau pertanyaan yang lain. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada yang bertanya ini, bolehkah kita menikah siri itu untuk menghindari zina? Karena yang kalau menikah secara ini belum terpenuhi enaknya atau perasaan. Ya. Baik, justru memang hikmah nikah itu supaya menghindar dari perbuatan zina. Nikah siri itu sah secara hukum. Secara hukum agama sah nikah siri. Kan rukun-rukun sama juga. Cuma bedanya dengan nikah yang pakai buku itu tercatat di kantor urusan agama. Maka satu saat nanti kalau ada pelanggaran dari sigot taklid talak yang dibacakan suami, si istri mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengadilan agama menerima pengaduannya dan kemudian membayar 10.000 sebagai iwal, maka jatuhlah talak. Kalau perkawinan siri itu tidak akan dilayani oleh pengadilan agama karena pernikahannya tidak tercatat. Jadi petugas mencatat PPN itu tugas mereka itu mencatat pernikahan, bukan menikahkan. Maka kalau mereka terlambat datang nanti ya tasbih nikahin aja, belum catat. Tadi udah nikahin dulu tungguin lama-lama, udah catat kan dia udah dinikahin, walinya, saksinya, ijab kabulnya, walinya. Jadi boleh nikah siri. Ya, nikah siri itu nikah diam-diam. Ya, kalau terang-terangan nanti ke topek centong nasi begini. Karena siri
siri. Boleh siri. Dan nggak perlu izin. Kalau izin nggak ada yang dikasih. Izin mau gini gitu, iseng-iseng, kok kublukin bakul pala. Nggak ada izin, nggak ada izin. Kami mohon kepada Allah supaya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad khairi kulli mughlaq. Ya Allah, bukakanlah segala yang baik dari yang masih tertutup. Sebetulnya sih syarat akil balik, karena ada syarat akil balik. Akil itu maknanya tinggi ya. Akil itu kenapa beragama harus akil? Orang berakal itu dia mampu menerima dan memahami syariat dari Allah Subhanahu wa taala dan dia terima dengan segala keredoan. Kan orang akil itu bukan hanya berakal, tapi dia memahami dan menerima ketentuan Allah. Maka kata ulama, al-aqil ayyuzawija ayyankiha imra'atan aqilatan. Maka hendaklah yang bagi al-aqil siyawiyah seorang laki ayyuzawija imra'atan aqilatan. Hendaklah dia menikahi perempuan yang berakal waras juga. Jadi laki-laki yang waras itu menikahi perempuan yang waras, bukan hanya punya akal. Jadi laki-laki yang kita akil itu yang zuyyina linnasi hubbus syahawati, itu pasti ada itu. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Ya, zuyyina dihiasi linnasi bagi nafsu manusia laki-laki, karena sananya hubbus syahawati minan nisa. Zuyyina linnasi dihiasi bagi manusia laki-laki apa hubbus syahawat, senang syahwat minan nisa kepada perempuan. Itu sudah ketentuan Allah. Jadi sebetulnya orang laki yang waras itu betul. Ya, kalau dia ta'addud zaujan, dia berbilang istri, itu sebetulnya memang anugerah dari Allah. Dan akal sehatnya pasti ini nggak usah diajarin nih. Apalagi ditawarin ngacir duluan. Dan perempuan yang waras, ayyuzawija imra'atan aqilah, perempuan yang waras itu perempuan yang menerima ketentuan hukum Allah bahwa ada poligami. Itu ketentuan Allah. Jadi syarat akil bagi itu tidak sederhana berakal saja, tapi orang itu siap menerima dengan segala keridhaan ketentuan syariat. Makanya syaratul akil balik bukan hanya punya apa, tapi dia memahami bahwa syariat ini mulia dan dia rela menerima ketentuan syariat termasuk. Jadi perempuan yang akilan itu siapa? Perempuan yang rela suaminya ada istri lagi. Iya. Jadi satu laki itu bisa dimiliki oleh 4 perempuan. Jadi bapak-bapak istrinya ini bukan tidak waras, tapi belum waras. Ya, istri kita termasuk istri saya bukan tidak waras, cuma belum waras. Istri lu kagak waras, orang gila tuh. Cuma belum waras. Kalau yang sudah waras itu malah ditawarin. Saya punya kawan, ya sudah almarhum. Yang keempat itu minta dicariin saya pernah cariin hafizah, ya dosen saya belum meninggal. Itu minta sama saya. Dan dikatakan sudah takdir. 3-3-nya terima itu, bahkan kumpul dari saja. Ini bagian ini nggak perlu belum tentu dibagi sama Allah semua. Termasuk saya belum dapat bagian kayak gitu. Iya, ini dulu 3 itu. Karena ada yang di YouTube tuh yang anggota DPR ya. Atau pelantikan 3-3-nya dibawa tuh ke DPR. Oh, ini tinggal celang kapan bagian lu gitu. Tapi satu saat dia sampai kepada tingkat akilat, dia betul-betul akal waras, itu akan menerima bahwa ini ketentuan dari jalan Allah untuk hambanya. Nggak mungkin kan untuk sebuah kesengsaraan. Jadi sebetulnya institusi poligami itu mulia. Yang bikin rusak poligami itu pelaku-pelakunya. Ya, itu Bang Toyib itu yang bikin rusak poligami itu. Bang Toyib, anakmu, panggil namamu, itu yang bikin rusak poligami. Ya, udah 3 lebaran nggak pulang, kemana merahnya itu si Toyib. Udah 3 lebaran nggak pulang lagi. Nah, itu yang bikin rusak institusi poligami itu mulia sebetulnya dulu saja. Maka bohong, saya nggak mau bohong karena zuyyina linnasi hubbus syahawat, itu udah pasti bohong kalau nggak menikah.
bohong. Jadi memang sudah anugerah dari Allah, dan kita seringkali juga belum berakal waras. Kita sendiri belum berakal waras. Seringkali malah komentar kita banyak adem bininya 4 tuh. Kenapa nggak jadi masalah? Malah Superman dia. Superman isunya 4, berarti manusia Superman, isunya 3 true man. Kalau yang bininya 2 gentleman, yang bininya 1 cengeng. Jangan bosan nengok samping, cengeng. Kalau yang 4 Superman, 3 true man, 2 gentleman, 1-nya dalam kartun, cengeng. Ya. Apa betul jaminan surga bagi wanita yang mengizinkan suaminya untuk menikah? Kalau logika sederhana apa? Logika sederhana kenapa dimasukkan surga? Karena itu dia redho dengan ketentuan Allah buat orang laki. Jadi keredoannya pada ketentuan syariatnya, bukan pada suaminya. Ketentuannya bahwa fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Itu kan ketentuan Allah. Nah, si istri redho dengan ketentuan Allah. Itu mudah saja logikanya. Kenapa masuk surga? Keredoannya atas syariatnya Allah. Saya nggak berani ngomong begini kalau zamannya perempuan. Saya pernah ngomong begini nih, ada ibu-ibu kacau penceramah. Saya dengar bang di kuping saya, wah kacau nih, dia pulang berenang. Iya, kacau nih penceramahnya ngomong begini. Ngajarin yang kagak-kagak, dia udah pulang, jangan pulang sini kalau saya. Kenapa saja? Ntar pembagian sembako dibalik lagi. Kalau sembako dibalik lagi, mau ada sembako kan? Dengerin aja nih. Dia ngomong begini, masuk surga kan banyak jalannya, gue kagak mau lewat situ. Jawabannya ada aja, masuk surga kan banyak, nggak mau saya lewat situ. Iya, nggak apa-apa. Ini bagi yang mau. Makanya ada akhir ayyuzawija imra'atan aqilah. Orang yang berakal hendaklah dia mengawini perempuan yang berakal waras. Nah, bini saya, bini bapak ini bukan tidak waras, tapi belum satu sampai dia sampai ke derajat aqilah, dia akan terima dengan segala ketentuan syariat Allah yang mulia. Ya. Tidak suaminya itu tidak mengerjakan kemana? Ya. Tidak mengerjakan suaminya istri 3 dan 4. Sekalipun suaminya tidak mengerjakan, masih tidak waras ya namanya. Iya. Sebetulnya ngaku aja lah. Ya, saya jangankan ditawarin, diizinin aja kasih bendera gitu. Ya, waduh, lari kan, ngacir lah. Jujur aja Pak, jadi nggak boleh, jangan dikhianati. Makanya kan dulu sahabat kalau malam Ramadan itu nggak mau menjima istrinya. Ma'anilallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Dulu sebelum ayat ini turun, itu sahabat kalau puasa Ramadan kan nggak boleh jima ya. Malamnya pun para sahabat nggak mau, tapi Allah tahu turun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu bahwa kalian ada mengkhianati diri. Kalau pengen tidur ya boleh. Ya, fal ana bashiruhunna, sekarang gaulilah mereka. Kan kalau malam boleh. Uhilla lakum lailatas siyam rafasu ila nisaikum. Kalau udah malam tuh habis suka silakan aja kalau mau jima. Boleh udah. Uhilla lakum lailatas siyam rafasu ila nisaikum. Maka sebelum ayat ini turun, itu para sahabat dulu juga enggak mau menjaga puasanya, malam juga enggak mau sebadan dengan istrinya. Turun alimallahu annakum kuntum ta'tanuna anfusakum. Allah tahu bahwa kalian ada mengkhianati diri. Orang-orang itu mengkhianati, pengen tidur cuma dia kagak mau, itu khianat diri sendirinya. Allah Maha tahu. Fal ana bashiruhunna, maka sekarang gaulah kalian mereka istri-istri. Jadi bohong kalau ada yang kagak mau, bohong. Cuma nggak berani aja. Ya, ini kan modal cengeng semuanya. Kalau udah Superman, kalau boleh lima. Karena itu anugerah zuyyina linnasi hubuna. Karena sudah ada anugerah syahwat, Allah harus memberikan solusinya. Ya, nggak boleh diumbar. Sudah ada anugerah zuyyina linnasi hubus syahwat. Itu sudah anugerah dari Allah.
Allah harus memberikan solusinya, maka solusinya ada kelebihan syahwat pada diri laki-laki. Apa solusinya? Fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha. Jadi tetap tujuannya ibadah ya, jangan umbar nafsu. Cuma awalnya memang Allah sudah anugerahkan. Ini kedengaran orang perempuan nggak di rumah ini? Jadi usul itu ganti tuh pengajar itu cara yang lain. Itu sudah zuyyina linnasi hubbus syahwat. Itu sudah anugerah, potensi ada. Nah, karena ini diberikan oleh Allah, bijak memberikan solusinya. Mana solusinya? Fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ada solusinya. Kalau Allah tidak memberikan solusinya, kalau Allah sudah anugerah kepada kita, Allah zalim kepada hambanya. Maka karena Allah bijak, diberikan jalan keluarnya. Sudah kalau memang ada hubbus syahwat minan nisa, karena zina min Allah, dikasih solusi fankihu ma qaba lakum. Jadi motivasinya jangan bilang bosan saya rasa mulu. Jangan tetap niatnya ibadah. Kalau niatnya ibadah nanti akur-akur aja. Tapi kalau niatnya syahwat, ada salah niat. Kebanyakan ini rusaknya karena niatnya syahwat, niatin ibadah, jadi ibadah. Dan mohon orang-orang alim itu kalau kita dengar istrinya lebih dari satu, karena memang orang-orang pintar itu, ya potensi syahwatnya lebih besar. Makanya kalau ulama itu, kalau kita baca sejarah salafus saleh itu betul banyak misalnya 4, 3, 2. Karena orang-orang pintar itu kerja otaknya luar biasa dan potensi ini besar. Jadi nggak boleh dalam pelajaran kita memandang dulu ada orang bilang komentar gini, gua yang akui ilmunya tinggi, mau kawin mulu, sekarang menimpa dia. Ya, ifat kalamat fatubtala innal bala'a muwakkalun bil mantiq. Jaga omongan, karena engkau akan ditimpakan dengan omongan. Dia pernah ngomong, saya akui itu ulama ilmunya luar biasa, tapi sekurang-kurangnya di mana aja ada bininya. Sekarang menimpa orang itu, sekarang menimpa juga. Karena ente pernah ngomong gitu sih ulama. Jadi jangan dikomentari, jangan dikomentari, apalagi komentar negatif. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah bisa ketemu lagi.